Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman-teman. Apalagi ya di podcast pagi Success for You, kita masih akan membersamai Mbak Siti. Mbak Siti, monitor. Halo. Gimana kabar, Mbak? Alhamdulillah. Ya, baik, Mas. Bang Aswar. Halo. Oke, kita buka dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutin kembali obrolan kita bersama Mbak Siti. Halo, apa kabar Mbak Siti? Halo, Bang Aswar. Baik, Bang. Posisi di mana? Masih di Nganjuk. Di Nganjuk. Pakai Surabaya, tak? Gimana ya, nggak tahu. Gimana ya, Bang? Kalau dalam posisi seperti ini kok kayak nggak bisa ambil keputusan apa-apa ya. Kayak buntu gitu. Buntu apa? Iya. Kang, menarik sekali ya. Kemarin ini kan kita berusaha untuk mungkin ini kejadian-kejadian kan ya, yang kita cuma mengalami tidak menjadi ya. Tapi untuk yang mungkin kesadaran tinggi itu gimana mensikapinya, Kang? Apa juga seperti itu? Gimana? Kita mengalami tidak menjadi, ya kan? Nah, ini ya, kita kembali ke sini ya. Mengalami. Saya ganti warna dulu. Tidak menjadi, oke? Oke. Mungkin itu untuk case-case mungkin event-event buruk atau apa. Tapi kalau yang tinggi, apa kesadaran tinggi itu mensingkapinya gimana? Apa sama aja ya? Kan gini ya. Ini kan mengalami tidak menjadi ini sebenarnya kalimat yang mewakili sebuah model dunia. Jadi bukan dia keluar dari mengalami tidak menjadi ini model dunia transenden. Ya kan? Yang kita alami itu hanya mewakili nature, tidak mewakili yang transenden. Jadi fenomena itu tidak mewakili yang transenden, tapi mewakili nature. Lalu fenomena tadi itu tercetak secara material. Prinsipnya itu gini. Ini kan untuk menjawab pertanyaan what am I gitu ya. Jawabannya kan seseorang atau transenden. Kalau seseorang itu nanti ada dua kelompok. Seseorang yang mengalami terus menjadi. Ada juga mengalami menjadi plus dia mampu refleksi ya, mengamati pengalamannya tadi. Tetapi di sini masih ada menjadi. Misalnya gini, kita bahas level shame 20. Level 20 sebagai yang ini kan dia menjadi ini ya. Jadi seluruh level force itu dialami
sekaligus menjadi itu. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Kemarin ada yang datang ke kantor, lalu dia cerita gitu ya, bahwa dia punya masalah kecanduan. Karena masalah kecanduan itu, kemudian dia merasa sangat bersalah. Sangat bersalah. Lalu dia menjalani sesi-sesi psikoterapi. Terus saya tanya gitu ya. Kebetulan ada 30. Penuh rasa bersalah. Kang Taman ini di mana, Kang? Kok background-nya kok rame banget ya? Gimana? Posisi di mana kok background-nya kok kayak ada radio atau apa gitu ya? Oh, AC. Matiin dulu AC-nya lah kalau gitu. Bukan ada suara-suara gitu. Apa dari Di tempatku Mas. Oh. Ini soalnya Oke. ini ada orang ngaji, ada suara ayam macam-macam. Siap. Langsung lanjut. Mute dulu. Iya, kita lanjut. Jadi saya bilang ini kamu persoalan dari rasa bersalahmu sebenarnya kamu yakin bahwa kamu menjadi pengalamanmu gitu. Apesnya kamu menjadi dan lingkunganmu tidak setuju kamu menjadi itu. Akhirnya kamu penuh rasa bersalah. Bayangkan, rasa sudah menjadi, kemudian rasa sudah menjadi tadi ternyata tidak disetujui oleh lingkungan keluarganya. Mau diapain? Sudah jadi, perasaan menjadinya itu sudah kuat. Dia hanya menjalani sesi psikoterapi, hanya berdamai dengan perilakunya tadi. Tapi yang paling mendasar dari kacamata saya, ini dia menjadi. Hanya saja kemenjadiannya itu tidak disetujui oleh keluarganya. Akhirnya kan penuh perasaan bersalah. Yang sudah menjadi ini mau dihukum terus. Pada level yang lebih rendah, yang sudah menjadi ini mau dibunuh. Mau dieliminasi. Saya bilang persoalannya adalah bukan pada perilakunya, tetapi pada state of being-nya gitu. Pada state of being. Maka yang harus di-cancel adalah bahwa kamu harus letting go. Harus melepaskan keyakinan bahwa kamu menjadi fenomena itu. Kamu menjadi perilaku itu. Agak bingung pertama kali. Tapi lama-lama saya bilang sambil tapping ya, sambil lihat tapping gitu. Dia baru betul-betul baru apa istilahnya ya, baru menerima konsep semacam ini, baru memahami persoalan dasarnya. Dia sudah menjadi. Hanya saja kemenjadiannya itu disetujui, ditolak, maka dia penuh perasaan bersalah. Kemenjadiannya ini ternyata tidak diinginkan oleh lingkungan sosial, bisa bunuh diri. Kemenjadiannya ternyata
tidak mampu Wah, terpantau. Kan ke mute kan? Bang Aswar. itu kan persoalan dasarnya. Bahwa dia menjadi. Lalu bagaimana mau menerapi eksistensi yang sudah menjadi itu? Nggak ada yang bisa bantu, makanya hanya bisa ditreatment, kecuali dia menerima keutuhan dirinya bahwa dia juga punya diri yang transenden. Lalu situ kan mulai ada pilihan. Ternyata saya bisa memilih untuk menjadi yang transenden, tidak menjadi yang seseorang dengan perilaku buruk itu. Lalu ketika dia memilih menerima potensi transendennya menjadi itu, maka seluruh pengalamannya itu tidak mewakili dirinya, hanya mewakili nature atau medan penarik perilaku. Ya, hanya seperti itu. Hanya seperti itu. Makanya di dalam letting go ini teman-teman perlu ini ya, perlu betul-betul memahami buku letting go itu. Buku letting go itu sangat bagus, murah, ada rekamannya. Beda bukunya itu ada sekitar 250 rekaman tuh. 300 ya, dimarahin saya mau. Ada 300 rekaman, beda buku itu. Itu silakan diakses. Ya, silakan diakses. Mungkin saking banyaknya gitu ya. Tapi bagusnya itu kalau karena videonya waktu itu pendek-pendek, itu sebaiknya teman-teman cari poin-poin yang penting ya. Lalu dijadiin MP3 gitu ya. Itu bagus sekali buku itu. Sangat-sangat bagus. Jadi bagaimana misalnya gini, perasaan menjadi ini kan perasaan yang sudah kita kenali akrab ya. Perasaan menjadi ini kan perasaan yang sudah menguasai tubuh. Perasaan menjadi seseorang ini itu sudah menguasai tubuh. Sudah menguasai cara kita berpikir. Maka satu-satunya untuk melampauinya adalah harus menerima potensi diri yang transenden itu. Itu baru self-healing itu. Kalau tidak hanya treatment-treatment saja. Kita hanya menerapi gejala perilakunya, tapi gejala perilaku itu apa? Gejala perilaku itu kan kalau seseorang itu mewakili kemenjadiannya. Makanya semua perilaku itu tidak ada yang salah bagi pelakunya. Karena itu representasi dari kemenjadiannya. Itu kan persoalannya ya. Semua perilaku itu tidak ada yang salah bagi pelakunya. Karena itu representasi dari kemenjadiannya. Dia nggak punya pilihan. Dia nggak punya pilihan. Beda halnya kalau dia transenden, maka perilaku itu hanya fenomena dari nature. Nature bisa milih. Nature bisa memilih. Seperti itu. Jadi ini penting ya, penting. Ini sebenarnya konsep dasar dari
letting go. Ya. Konsep dasar dari letting go itu melepaskan kemenjadian ego. Letting go, pathway of surrender gitu ya. Jadi untuk berpasrah mesti melepaskan eksistensi ego. Simple ini, sangat simple, nggak ribet. Nggak ribet. Tetapi memang untuk bisa menyadari apakah ini rasa seseorang atau rasa transenden, itu dia harus latih. Harus latih itu harus sangat lembut. Sangat lembut. Harus dia lembut. Atau dia harus sangat wasiu. Harus sangat wasiu. Sangat luas menerima seluruh potensi dirinya. Perasaan menjadi seseorang itu sangat kuat. Dan itu sudah kita peragakan sepanjang umur kita. Makanya itu kalau dalam tasawuf kan atau tarekat itu, rasa menjadi ego ini harus fana ini. Harus benar-benar hilang. Makanya present moment itu artinya itu sebenarnya kalau apa sih arti present moment? Fana. Hanya dengan fana orang mengalami present moment. Dalam present moment tuh pengalamannya ngapain? Ineffability, tak terkatakan gitu ya. Present moment itu sebenarnya ya orang hanya bisa mengalami present moment kalau dia fana. Fana. Artinya kemenjadian ego itu larut di dalam kehadiran yang ilahi. Kalau nggak fana, ya nggak bisa masuk present moment. Karena present moment ini kan waktu transenden. Jadi kita nggak bisa masuk dalam waktu transenden dengan menjadi seseorang, dengan menjadi someone, dengan menjadi somebody. Nggak bisa masuk. Itu kan dijelaskan juga oleh Joe Dispenza dalam Breaking the Habit of Being Yourself, dan dijelaskan kembali Joe Dispenza dalam buku Becoming Supernatural. Ada penjelasan diulang-ulang, itu penting sekali. Karena kita selama ini enggak begitu apa ya. Pokoknya present moment ya present moment aja udah. Present moment ya present moment aja gitu. Padahal kalau present moment itu ya waktu transenden, artinya ego itu mesti fana. Larut ya, harus larut. Dissolve. Seperti itu. Terus apa lagi ya? Jadi saya mendorong teman-teman untuk memahami dinamika apa ya? Bagaimana kita menjadi tubuh, kesadaran menjadi tubuh itu. Kesadaran menjadi perasaan. Kesadaran sebagai seseorang itu harus betul-betul dikenali, gitu ya. Betul-betul harus dikenali. Eksistensi ego itu harus betul-betul dikenali. Dia harus latif atau harus wasiu, gitu ya. Baru bisa itu. Karena kadang-kadang pikiran kita itu juga disetir oleh ego. Nalar itu bisa disetir oleh ego. Nalar.
Makanya kalau baca buku TLOC, penghancuran eksistensi ego itu tersadari kuat setiap saat itu kalau di 540. Eksistensi ego itu tersadari 540 itu muncul, dihancurkan lagi. Kenapa? Karena 540 itu diri kita hanya sebagai aktor, bukan siapa. Aktor. Siapa? Someone itu kuat. Kalau belum 500 itu. 500 pun masih, tapi lemah. 40 itu tersadar perasaan sebagai seseorang tadi. Karena memang 54 itu dia hanya refleks. Hanya refleks yang hilang. Jadi saja untuk memberikan yang ilahi. Itu lebih baik buku TLOC Nature 540. Jadi di situ matinya ego. Bukan mati dalam larutnya ego ya. Makanya di 540 ke atas itu mulai 56 70 lebih banyak ekstase karena cahaya ilahi itu hadir dalam jangka waktu yang panjang. Makanya bisa ekstase badannya. Fana ya. Bisa ekstase. Bisa ekstase. Yang penting itu dipahami dulu. Setiap ada fenomena ya perasaan bersalah ya ini nih. Kalau ini muncul, nggak usah dilawan, nggak usah dipikir, copot saja, langsung copot saja kemenjadiannya. Paling enggak terima secara hipotesis dulu bahwa saya bisa memilih untuk transenden secara hipotesis dulu. Sehingga kemudian dorongan dari kemenjadian itu tidak kuat. Tidak kuat. Jadi ketika kita bisa menerima hipotesis transenden, maka dia bergeser dari level kesadaran menjadi hanya jadi misalnya 30 sebagai level kesadaran bergeser menjadi sebagai emosi sementara. Kalau kita mampu menerima atau menggunakan hipotesis non-dual bahwa saya itu transenden, maka 30 ini awalnya sebagai tingkat kesadaran berubah menjadi 30 sebagai level emosi sementara atau nature of consciousness saja. Itu prinsip. Kira-kira gitu. Halo Mbak Siti. Iya, halo Bang. Dan ini apa ya? Kemenjadian ego itu tidak hanya pada level perasaan ya. Dalam pengertian emosi, level perasaan bersalah enggak. Kemenjadian ego itu juga sudah tercetak sebagai level sosial. Aku orang susah, aku orang miskin, aku orang enggak punya, hidupku susah. Itu suara-suara dari eksistensi ego. Aku nggak punya masa depan.
Aku jomblo, aku rapopo, ego semua itu. Maaf ya, Bro. Ya seperti itu. Jadi kemenjadian ego itu dia ini gitu ya, sampai mengambil simbol-simbol sosial. Pokoknya kalau ada saya, kalau sudah ada kata saya ini, saya ini, saya ini, saya ini, itu pasti ego. Jadi kalau perasaannya itu kuat sekali, saya orang susah, ego itu. Itu sudah selesai dia. Kenapa? Sudah menjadi itu, sudah fix. Makanya bahayanya itu kalau dari kecil mengalami menjadi susah. Dari kecil sudah menjadi orang susah. Apalagi dikuatkan dengan self-talk. Nah, kamu itu jangan neko-neko. Kita ini orang susah. Mbahmu juga dulu orang susah. Kamu nggak usah macam-macam. Nggak usah macam-macam. Ingat asalmu. La ilaha illallah. Akhirnya kan anak-anak hidup dalam pengaruh sugesti pasca hipnosis. Dianggap normal. Jadi kemarin itu saya presentasi ya, saya presentasinya di mana ya? Nah, seri mengenal diri. Ini teman-teman, proses evolusi kesadaran ini saya mapping dari ceritanya Bu Ana ya. Tapi Bu Ana ini bukan Bu Ana teman-teman kita. Ini Bu Ana yang diceritakan oleh Bu Ana. Joe Dispenza. Ini Bu Ana yang diceritakan oleh Joe Dispenza dalam buku Becoming Supernatural. Itu bagus sekali. Tapi nggak ada begini-beginiannya. Ini kan kerjaan tim saya ini bikin mapping gini. Jadi awalnya itu Bu Ana ini Bu Ana dari Belanda ya. Tapi ini kisah nyata. Teman-teman kalau yang Mas Camim ini dikasihkan ke itu ya. Dikasihkan ke ini. Saya buat mappingnya gitu biar ini. Sumbernya buku Becoming Supernatural. Supernatural Joe Dispenza. Itu yang sudah punya bukunya bagus nih. Dikasihkan ini ya Mas Camim ya. Gimana kan? Dibagikan PDF-nya ini biar dia tahu bagaimana transformasi kehidupan dari normal ke kenormalan baru itu nggak langsung moro-moro. Dia ada pemicunya. Pertama, krisis datang. Nah, yang ini nih yang paling penting itu mempertanyakan yang normal, ya toh? Mempertanyakan apa yang normal, apa yang tidak normal sebelum datangnya krisis. Jadi untuk sampai di titik balik tidak perlu nunggu krisis. Kalau kita sudah mulai mengalami anomali terhadap yang katanya normal. Itu saya bikin begini karena orang seringkali itu memang mengalami fase kenormalan baru setelah dihantam badai krisis berpuluh-puluh tahun. Dan kalau teman-teman baca kisahnya Bu Ana ini seorang psikoterapis ya. Itu dia sampai ke titik balik setelah babak belur dia. Babak belur. Setelah babak belur. Babak belurnya itu enggak sebentar. Itu babak belurnya bertahun-tahun. Sampai dia menemukan titik balik. Kenapa kok seperti itu? Karena dia tidak mempertanyakan apa sebenarnya yang normal, apa yang tidak normal.
Ya kan? Belum lagi ke fase transisi. Fase transisinya lama, 3 tahun kalau nggak salah. Untuk sampai ke titik balik dia butuh 2 tahun. Dalam penderitaan, krisis datang, terjebak krisis ini, sampai dia tidak bisa, sampai dia divonis tumor, kanker begitu, dan sampai tidak bisa punya air liur. Saking lamanya terjebak krisis yang panjang. Dan krisisnya itu krisis emosi. Nah, ini teman-teman, biar nggak kena ini, biar nggak kena krisis, kalau sudah kena krisis, pasti terjebak krisis. Pasti terjebak krisis. Maka mari mulai definisikan apa yang normal bagi hidup saya. Bagaimana bisa orang terlempar dari kenormalan itu harus berpikirnya mendalam. Harus berpikirnya mendalam. Nah, dia awalnya itu seorang psikoterapis, tajir melihat, dia manajer lah. Dia hidup bahagia dengan sang suami, 2 putri, tinggal di lingkungan yang, ya kalau di Indonesia itu kawasan elit lah, menengah. Kemudian krisis, gimana? Di Ciputra. Ya di Ciputra lah ya, Citraland, Citrasan. Krisis datang. Nah, ketika krisis datang, situ dia kacau, terjebak krisis. Sehingga kemudian itu banyak penyakit. Sampai kena kanker esofagus. Titik baliknya dia mulai mungkin marah dengan perawatan dokter itu yang hanya merawat fisiknya. Lalu dia pergi jauh. Meninggalkan lingkungan lamanya. Tapi sebelum ini sebenarnya titik baliknya itu ketika dia melihat anak-anaknya. Kasihan anak-anak ini sudah jadi yatim, masa jadi piatu lagi. Saya harus berubah ini, biar anak-anak ini tidak jadi yatim piatu. Dia akhirnya menyerah, dia berdoa kepada Tuhan, bantu saya untuk berubah. Jadi sekian puluh tahun terjebak, bahkan di dalam Joe Dispenza sangat bagus sekali ini. Ini kemarin saya presentasikan di mahasiswa BK ya, Universitas Negeri Yogyakarta. Hati-hati terjebak krisis. Kenapa? Ketika terjebak krisis, ada fenomena jiwa kita di mana jiwa kita sudah menyenangi penderitaan. Ada fenomena masokis. Jiwa kita sudah menghasrati penderitaan, tidak mau keluar lagi. Bu Anna mau keluar dari penderitaan karena dia menghargai kehidupan anak-anaknya. Jadi dia udah terjebak, udahlah, hidup saya ini sudah tidak berharga gitu. Mendingan saya mati. Mendingan saya begini terus. Itu terjebak krisis itu karena itu. Jadi tingkat kesadarannya itu menghasrati penderita. Sampai Bu Ana itu mulai ke titik balik itu karena dia menghormati kehidupan anak-anaknya. Dirinya udah enggak. Kalau enggak ada anak-anaknya mungkin seperti suaminya bunuh diri juga. Hidup menjadi tidak bermakna. Itu kalau sudah terjebak krisis begitu, selesai bola-bola itu panjang, tidak ada ujungnya. Ujungnya adalah bunuh diri. Makanya sebelum ke situ hati-hati memang. Hati-hati memang. Ya. Titik balik itu ketika dia mulai menghargai kehidupan itu. Tapi dia menghargai kehidupan jiwa anak-anaknya. Kasihan anak-anak saya. Setelah itu, kemudian datanglah fase transisi.
Fase transisi Bu Ana itu dibantu oleh temannya, dibawanya dia ke seminarnya Joe Dispenza, dibayarin. Nah, ini baru teman yang bagus. Ya. Dia memahami bahwa teman saya ini hanya butuh transisi untuk memperbaiki state of being-nya. Dia mempelajari epigenetik dan fisika kuantum. Bayangkan, dalam keadaan menderita baru mempelajari epigenetik dan fisika kuantum. Kalau kita kan ini sudah ini. Fisika kuantum kita sudah pelajari di Power Force. Hati-hati. Kalau belum belajar, belajarlah. Jangan nunggu-nunggu krisis. Belajar Power Force, Divine Matrix. Kalau epigenetik kita sudah bahas di Biology of Belief. Itu yang kemudian akhirnya sampai ke kenormalan baru. Bu Ana menjadi pribadi yang sehat. Fisik semuanya sehat. Penyakit-penyakitnya hilang. Bu Ana kesadarannya telah melampaui ruang waktu. Ia bukan lagi namanya, gendernya, budayanya, profesinya, penyakitnya maupun masa lalu. Dia terlahir kembali dalam kehidupan yang sama. Dan dia mengajar, mendirikan institusi psikiatri dengan mempekerjakan 20 pegawai. Dia bisa ke seluruh dunia menceritakan bagaimana dia bertransformasi, mengubah cara bereksistensinya, state of being-nya, dari seseorang menjadi bukan seseorang, bukan juga body gitu ya. Ini menarik. Ini menarik. Ini menarik. Nanti dibagiin ke nanti atau mungkin bagi gimana Mas Cami, dibagiin aja ke itu ya. Iya Kang, nanti bisa bantu-bantu share lah, sampai gampang lah. Ini penting pahami tahapan gitu ya, sampai pada kenormalan baru. Ada fase transisinya gitu. Ada titik balik. Seperti itu. Untuk Mbak Siti ini penting ya. Ini penting juga. Yeah. Ya. Yeah. Ini penting. Ini penting. Kamu udah sampai titik balik belum? Maksudnya yang perasaan gimana? Gini. Titik balik itu kan apa ya? Mulai jatuh cinta pada keindahan kehidupan gitu. Nggak benar ini aku kalau kayak gini terus. Mulai jatuh cinta pada keindahan kehidupan. Titik balik di situ. Jatuh cinta, titik balik itu. Kalau terjebak krisis ini kan terjebak bucin ini. Istilahnya kalau anak sekarang itu kan. Nggak sadar menjadi bucin. Jadi titik balik itu ketika kita mulai jatuh cinta dengan kehidupan. Kalau nggak jatuh cinta itu sulit. Ketika jatuh cinta, kita tinggal berniat, ya Allah saya ingin berubah selamanya. Saya ingin menjadi kenormalan yang baru. Lalu disiapkan fase transisinya biar nggak putus asa lagi. Fase transisi, kalau untuk Bu Ana, itu dia mempelajari epigenetik dan fisika kuantum. Itu kalau mau mempelajari ini, itu Power Force, Divine Matrix, apalagi ya, Healing Recovery, Spontaneous Healing of Belief, sudah ada semua ini. Sebelum datang krisis, persiapkan fase transisi. Jangan nunggu-nunggu. Krisis itu biayanya mahal. Bahkan bisa mengancam nyawa kita, bisa mengancam kesehatan kita, bisa mengancam karir. Bu Ana keluar dia dari karir, dari penghasilan ini, lepas dia. Lepas. Karena nggak bisa kerja. Jangan dikira biaya belajar itu mahal. Enggak. Yang mahal itu kos kehidupan yang dijalani tanpa ilmu.
Itu yang mahal. Biaya kehidupan yang lain tanpa ilmu sangat-sangat mahal karena dia menghancurkan tubuh, menghancurkan karir, menghancurkan masa depan, menghancurkan kehidupan itu sendiri. Makanya saya belajar terus ya. Nggak mau dihancurkan kegelapan, nggak mau hancur karena ketidaktahuan gitu. Jadi ini teman-teman nggak usah menyipit matanya kalau lihat harga buku. Nggak usah nyipit matanya kalau lihat kelas beda buku kok lama ini. Nggak usah. Itu lebih baik dianggap sebagai persiapan fase transisi. Bu Anna itu 3 tahun menyiapkannya. Itu aja dia harus ke Barcelona dari ke Amerika gitu ya, lintas negara. Nah, ini cuma modal kuota, nongkrong di bawah pohon asam sambil ngopi, sambil mempersiapkan fase transisi loh, ragilem bangatan. Udah direkam kan? Enggak dulu bawah pohon asam ngopi sambil dengerin. Anggap saja itu fase transisi gitu. Fase transisi memang lama. Saya sendiri itu fase transisi secara ekstensif itu 2 tahun loh. Belajar setiap hari. Disupport uang jajan sebulan 3 juta sama Om. Biar nggak terganggu. Kalau lihat bakso. Terus gitu. Itu aja saya di rumah Om tuh bukunya udah 3.000 judul. Untuk apa? Untuk melengkapi fase transisi. Terus beli terus saya. Kalau sekarang belinya itu bukan belinya itu sudah ya ingin hanya melihat-lihat perkembangan di luar gitu ya. Ada wacana baru apa di disiplin ilmu ini. Ngikutin aja gitu. Karena memang lo pecinta gitu ya. Saya ikutin aja gitu. Jangan sampai ada wacana baru yang saya ketinggalan. Kalau saya nggak ikuti kan nggak bisa sampaikan, ya kan? Coba kalau nggak saya ikutin Becoming Supernatural, nggak bisa bikin ini. Sehingga teman-teman harus cari sendiri. Bikin peta kayak gini nggak mudah loh. Coba tes. Orang yang yang baca buku Becoming Supernatural bab 2, dia bisa nggak bikin peta kayak gini? Belum tentu. Nggak mudeng dia. Kalau itu adalah sebuah proses evolusi kesadaran, dikira hanya cerita testimoni. Makanya itu penting kita belajar bersama-sama, ya, berbagi model, berbagi peta, berbagi tahapan. Jatuh kehidupan. Halo? Lanjut. Jadi awal terus jangan dulu yang nggak iso baca buku Power Force bahwa apa yang kita sebut sebagai kesuksesan 1 malam itu persiapannya sudah puluhan tahun sebelumnya. Itu ada di buku halaman terakhir tentang keajaiban, bahwa kita hanya melihat orang sukses dalam 1 malam, kayak cerita Aladin, kayak cerita Mas Camim, cara mudah sukses. Nggak ada cara mudah. Itu persiapannya yang lama gitu. Persiapannya itu udah puluhan tahun. Ini saya persiapannya dari SMP loh. Bisa kayak gini ini kan persiapannya saya dari SMP, saya udah rapi bacaan filsafatnya.
Udah rapi saya. Dari SMP persiapannya itu. Disiapin memang besok-besok bagus kamu jadi guru. Karena memang keluarga saya itu keluarga guru gitu. Jadi SMP udah baca-baca rapi, saya judul buku apa aja itu hafal. Oh ini di buku ini nih. Karena emang dipersiapkan begitu. Persiapan. Jadi nggak ada persiapan 5 tahun tuh pendek. Tapi kalau belajar bersama ini insya Allah ini cepat. Karena dia belajar bukan hanya hasil pikirannya, dia hasil pikiran kolektif. Ya kan? Jadi kalau ada 100 orang di sini itu sama saja, tapi saling berbagi, sharing main. Saling berbagi, saling diskusi kayak timnya Yasani itu loh. Mereka bikin grup habis kelas tuh mereka diskusi sendiri gitu katanya begitu. Di GoGoPay. Ada mereka punya grup GoGoPay gitu ya, habis kelas mereka bahas lagi. Sehingga apa? Pencapaiannya itu pencapaian kolektif. Bukan pencapaian individu. Senang banget belajar individu. Belajarnya kelompok. Saya dulu aja gitu. Saya dulu untuk mempercepat proses fase transisi itu saya 5 orang kelompok belajarnya. Tiap hari saya traktir. Karena mereka anak mahasiswa S2, S3. Nah saya S1 aja nggak kenal. Ya saya harus percepat gitu. Jangan belajar sendiri. Belajar kelompok. Ya grup-grup kayak gini saya kira bagus gitu. Ide itu mengalir ya. Harusnya kalau kita belajar sendiri butuh waktu 200 tahun karena kelompok kita cukup 2 tahun, cukup 2 hari langsung nemu kesadaran baru kan gitu. Gitu ya Mbak Mbak Siti. Titik baliknya itu pokoknya kamu harus jatuh cinta pada kehidupan yang benar-benar hidup. Bukan asal hidup atau terpaksa hidup. Itu titik balik. Itu titik balik. Betul-betul hidup sebagai ledakan cinta Tuhan. Kalau belum jatuh cinta, itu kopinya kurang pahit. Pikniknya kurang jauh. Pulangnya terlalu cepat. Mulainya ke Soren. Gimana? Pulangnya ke Soren. Pulangnya ke sorean. Kalau belum jatuh cinta betul, itu kopinya kurang pahit. Waalaikumsalam. Lah nggak ngopi piye, Kang? Yo, ngete wes. Kalau aku lagi ngerasain ini sih, Bang. Kebetulan kan juga suka baca-baca kayak gitu. Maksudnya yang saya rasakan akhir-akhir ini loh semuanya. Ya, dari dulu memang juga sudah suka belajar, tapi sekarang tuh kadang kalau merasa misal santai-santai atau ikut, ya pokoknya santai lah. Itu kok kadang ada rasa bisa, terus nggak enaknya apa ya. Itu kalau terus tak buat baca gitu udah terang lagi. Pokoknya sukanya kayak gitu sekarang. Itu memang gini, kalau kamu belajar dengan membaca, ketika membaca itu kan nggak bisa langsung perenungan, membaca dulu gitu. Itu tahapannya lama loh. Untuk mendapatkan kesadarannya itu lama, membaca dulu. Makanya saya membaca ini lebih bagus dibacain, langsung dibukain kesadarannya begini loh. Selesai gitu. Loh iya. Saya itu kalau soal membaca ini dari SMP saya udah ini cara bereksistensi saya ini. Cara bereksistensi saya. Saya itu kalau beli buku ya, kalau beli buku itu beli satu penulisnya langsung. Yang kedua komentator ahli tentang buku itu sudah pandangan ahli. Jadi saya sudah bisa menilai buku itu. Jadi kalau nggak bisa menilai kan nggak bisa mengambil sarinya. Nah, itu pentingnya kita membaca dari kacamata orang lain. Kita bisa menilai. Saya kalau beli buku selalu begitu. Saya cari, misalnya waktu itu saya baca Freud. Saya baca juga para penentang Freud. Saya ingin melihat dari kacamata bukan Freud,
tapi tentang Freud gitu. Hmm. Harus begitu orang membaca itu. Hmm. Jadi jangan dihafalin, kita harus mampu menangkap pesannya. Tesisnya apa sih? Lalu tesis ini ada yang kritik nggak? Nah, saya itu mengikuti begitu. Iya. Kalau Sama, membaca sendiri, wah. iya. Baca sendiri pun ini ya Bang, tergantung kesadarannya. Kayak misal buku 1 dibaca dulu, sekarang baca lagi udah beda yang ditangkap. Pokoknya gini, coba penelitian deh. Teliti. Temannya yang membaca bab 1, mampu nggak dia buat peta kayak gini? Karena ini sudah hasil berpikir selama puluhan tahun saya. Jadi ketika melihat kisah ini, panggil Jenny. Ayo bikin petanya, biar orang muda memahami cerita Anna ini. Ternyata ini sebuah tahapan. Ya kan? Kalau paham sini aja ini sudah cukup buku Becoming Supernatural itu. Nggak usah dibaca semua, tinggal jalani aja kan. Saya sudah sampai titik balik belum? Misalnya kehidupannya normal gitu ya. Miskin dianggap normal. Hasil normalisasi. Kapan titik baliknya? Ketika dia kayak di film-film FTV itu loh. Dapat warisan. Bukan. Ketika ke kota, jadi pembantu, jatuh cinta sama orang kaya. Loh, FTV kan gitu. Saya penggemar FTV, bos. Akhirnya kan jatuh cinta sama orang kaya. Bapaknya anak orang kaya, anaknya setuju, bapaknya nggak setuju. Akhirnya dia bekerja keras, sholat tahajud, sholat duha, sedekah, rajin. Akhirnya jadi tukang bubur naik haji. Drama banget gitu. Nah, saya penggemar FTV ya. Jangan coba-coba kalau pengalaman nonton FTV sama saya mapping itu. Allah. Iya, jadi kalau saya itu saya beli banyak review itu loh. Hawking itu saya udah baca siapa penentang-penentangnya. Jadi nggak hanya baca Hawking, baca penentangnya. Yang anti sama Hawking itu saya baca. Biar saya mampu melihat dari perspektif yang lebih luas dari Hawking gitu. Jadi ini dibagiin Mas Camim ya ke ini ya. Atau mungkin perlu direkamkan ulang gitu ya untuk Becoming Supernatural. Ini sangat penting gitu ya. Ini sangat penting. Apalagi di fase transisi disebutkan ilmu apa aja yang harus dikuasai. Konsep epigenetik dan konsep fisika kuantum ditambah dengan peta kesadaran. Udah insya Allah. Tapi harus mastering. Harus mastering. Bisa ngajar. Kalau baca sendiri itu saya saja itu masih ngikutin loh review orang lain itu. Review para haters saya baca karena itu memberi titik tolak pengertian baru gitu. Yang tidak bisa kita lihat dari kepala kita sendiri gitu kan. Kepala kita. Itu saya beli buku itu kan ingin mencari ada pandangan lain nggak sih? Dari pandangan yang sudah ada ini kan. Pasti ada gitu. Pasti ada. Gitu ya Mas Yamim ya. Mbak Siti ya. Iya, iya. Ya, jadi titik balik itu penting. Harus jatuh cinta. Jadi mengkritisi yang normal. Yang kita anggap normal mungkin ya. Iya. Misalnya jomblo normal, ada dikritisi, jangan dibiarin. Ntar jomblo selamanya. Mulai dikritisi. Miskin itu dikritisi. Nah ini loh. Bangkit itu ketika kita sudah mulai mengkritisi apa yang dianggap normal oleh budaya. Ini kan sama ini, mirip-mirip. Tapi lebih panjang ini. Kalau ini terlalu pendek ini. Ini ada 1, 2, 3, 5. Ini ada 6 ya.
karena kalau ini hanya 4 gitu ya. Saya ngumpulin gini, ini lama loh membuat kayak gini ini. Tidak mudah membuat peta itu. Harus niteni. Nah, ini yang disebut dengan belajar dari pengalaman orang lain itu lebih baik kalau kita bisa buat mappingnya. Kalau nggak buat mappingnya ya nanti kita akan jalani itu. Seperti itu. Ini untuk bisa sampai ke bangkit ini harus mengkritisi yang normal. Tinggal di kampung normal gitu ya. Banyak hal yang harus dikritisi dari budaya kita yang sudah dianggap normal oleh masyarakat. Itulah yang kemudian akan membawa kita ke kenormalan baru. Tetapi sebelum sampai ke sana, ada titik balik, ada fase transisi. Nonton FTV kalau mau mengetahui apa itu titik balik. Biasanya yang membuat orang titik balik itu kalau bukan patah hati ya jatuh cinta. Hanya 2 itu yang biasanya. Kalau nggak patah hati ya jatuh cinta. Gitu di FTV. Oke ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Afal. Terima kasih Mbak Siti. Selamat Ya. jatuh cinta dengan kehidupan ya. Kita bertemu di Ya. kehidupan selanjutnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.